wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari korupsi itu sendiri. Nah, pengertian dari korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa yang berdampak sangat luar biasa. Nah, korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian. Selanjutnya itu ada terminologi korupsi. Korupsi itu buruk, palsu, suap. Korupsi itu suka menerima uang sogokan, uang suap milik perusahaan tersebut atau negara. Nah, selanjutnya itu ada pengertian korupsi menurut undang-undang. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, korupsi juga bisa disebut sebagai setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Terus korupsi juga menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada di hadapan mereka. Nah, korupsi juga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, selanjutnya itu ada perbuatan yang dapat dijerat dengan Undang-Undang 31 tahun 1999. Yang pertama itu ada merugikan keuangan negara, perbuatan suap menyuap, perbuatan penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi atau imbalan dan intensif. Nah, yang pertama itu ada kerugian uang negara. Nah, kerugian uang negara itu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan atau memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbuatan yang dapat dijerat dengan Undang-Undang 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, di mana itu terjadi merugikan keuangan negara. Apa sih merugikan keuangan negara? Jadi kerugian keuangan negara ini itu adalah setiap orang nih yang secara langsung melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi sebenarnya di kerugian negara ini ya sama aja kayak orang-orang yang pejabat-pejabat yang melakukan korupsi gitu, dimana padahal itu bukan haknya dia, padahal itu hak untuk masyarakat di Indonesia, tapi dia melakukan perbuatan itu, dia melakukan korupsi ini untuk memperkaya dirinya sendiri gitu. Nah, yang kedua apa? Suap menyuap. Nah, di suap menyuap ini itu memberikan sesuatu atau hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atau kepada masyarakat gitu. Kayak contohnya gini aja deh. Contohnya kayak misalkan suatu pejabat nih melakukan kesalahan, akhirnya dia karena punya uang banyak, dia nggak mau dipenjara, akhirnya dia menyuap si hakim atau menyuap si pengacara atau menyuap advokat, pokoknya segala macam dia suap untuk supaya dirinya itu bisa bebas dari penjara. Nah, yang ketiga apa? Penggelapan dalam jabatan. Nah, penggelapan dalam jabatan itu kayak misalnya dia tuh membiarkan atau seperti memasukkan buku atau daftar khusus yang secara seharusnya itu untuk pemeriksaan administrasi, tapi dia palsukan bukunya atau atau dia tuh nggak dengan sengaja gitu caranya dia buat supaya dirinya dia tuh nggak salah gitu. Gimana caranya si seseorang ini harus bisa jabatannya itu naik gitu, karena itu makanya dia harus malsuin surat-surat atau malsuin buku-buku agar dia bisa naik jabatan gitu. Nah, yang keempat itu adalah perbuatan pemerasan. Jadi pemerasan ini seseorang ini sengaja seseorang ini sengaja supaya dia tuh ingin punya uang misalnya. Nah, dia harus melakukan pemerasan sama seseorang yang lebih dari dia gitu. Dia bisa saja kayak ngancem, istilahnya tuh kayak mengancam seseorang ini agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Nah, yang terakhir ini ada perbuatan curang. Jadi perbuatan curang ini kayak misalnya toko-toko beras atau tukang beras nih, dia sengaja memasukkan timbangannya supaya dia lebih untung gitu. Nah, itu termasuk dalam perbuatan curang, teman-teman. Jadi di sini kita bisa mengetahui ya apa contoh-contoh dari tadi perbuatan yang bisa dijerat di dalam Undang-Undang 31 tahun 1999. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut ke rekan saya selanjutnya. Terima kasih.
Lalu, perbuatan selanjutnya yang dapat dijerat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Maksudnya di sini yaitu pegawai negara atau penyelenggara negara langsung atau tidak langsung ditugaskan atau mengawasi, namun dia ikut serta dalam penyewaan dan pengadaan yang ia ditugaskan tersebut. Selanjutnya ada gratifikasi. Maksudnya adalah ketika pejabat negara atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya, namun dia berlawanan dengan hak dan kewajibannya, serta berlawanan dengan tugasnya. Lalu selanjutnya ada apa saja sih bentuk-bentuk korupsi? Bentuk-bentuk korupsi yaitu ada yang pertama penyalahgunaan wewenang, benturan kepentingan, pembayaran fiktif, kolusi atau persengkongkolan, ada suap, penyalahgunaan fasilitas, jalan tidak resmi, bekerja tidak sesuai dengan ketentuan dan juga prosedur, penyalahgunaan anggaran, menerima hadiah, sumbangan, hibah yang berkaitan dengan tugas dan jabatan, dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi. Selanjutnya, bagaimana sih pemberantasan korupsi? Pemberantasan korupsi itu ada 3. Yang pertama itu ada preventif, represif, dan edukatif. Preventif itu berupa perbaikan sistem, pengawasan, business approach, dan economy approach. Sedangkan represif itu meliputi peran serta masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Dan yang terakhir edukatif itu pendidikan masyarakat dan yang berhubungan dengan masyarakat. Lalu, mengapa sih perlu diberantas korupsi itu? Korupsi mengakibatkan kerugian dalam keuangan yang sangat besar, merusak reputasi suatu institusi ataupun suatu negara. Lalu, jika semakin lama kejadian korupsi tidak terungkap, semakin memberi peluang untuk orang-orang lainnya melakukan tindakan tersebut. Jadi oleh sebab itu pentingnya untuk menindaklanjuti perbuatan korupsi ini. Oke, selanjutnya kita bahas tentang penyebab korupsi. Penyebab korupsi itu ada 3 aspek. Yang pertama itu ada institusi atau administrasi. Biasanya ini kurangnya keteladanan dari si pemimpinnya. Kemudian ketidakjelasan definisi dan standar operasi, kemudian kurangnya keterbukaan informasi, kemudian ada prosedur administrasi yang berbelit-belit. Yang kedua itu sosial budaya. Ada hubungan antara politisi, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah itu tidak erat. Kemudian ada masyarakat yang kurang peduli terhadap permasalahan korupsi ini. Kemudian ada pergeseran nilai, logika, sosial, dan ekonomi. Kemudian aspek yang ketiga yaitu ada individu. Individu ini penghasilannya kurang memadai, terus gaya hidup yang konsumtif, kemudian kebutuhan kehidupan yang mendesak, kemudian ajaran agama yang kurang diterapkan. Kemudian ada faktor pendorong korupsi. Ada 3 faktor. Yang pertama itu adalah tekanan. Tekanan di sini maksudnya adalah motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan yang bisa saja dikarenakan tuntutan gaya hidup, sosialnya, keuangannya, kehidupan keuangannya, maupun itu mencoba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerjanya. Faktor yang kedua itu adalah pembenaran. Nah, pembenaran dimaksud adalah sikap, karakter, atau sistem nilai yang digunakan oleh pelaku dengan cara mencari pembenaran atas perbuatan curangnya. 3 itu ada kesempatan. Di sini maksudnya adalah situasi yang membuka kesempatan atau peluang pelaku untuk secara luasa dapat melakukan suatu kecurangan tersebut, yaitu korupsi. Upaya pencegahan KKN. Yang pertama itu ada meningkatkan komitmen, konsistensi, dan sanksi berat kepada pelaku korupsi. Kemudian menata kembali organisasi, memperjelas visi dan misi, tugas yang diemban oleh setiap instansi. Nah, kemudian peran mahasiswa dalam mencegah korupsi itu apa? Karena mahasiswa itu juga sebagian dari masyarakat terhadap korupsi ini dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Seperti itu. Kemudian kontrol terhadap kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan karena banyak sekali peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hanya berpihak pada golongan tertentu dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Peran mahasiswa selanjutnya itu peran edukatif, yaitu dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat luas tentang mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani untuk melaporkan adanya pelaku korupsi yang ditemuinya dan akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas kepada pelaku korupsi tersebut. Kemudian tekanan tersebut bisa berupa demonstrasi ataupun pembentukan opini publik. Terima kasih.